saking cintanya perpustakaan, saya tinggalkan tuh suami, saya tinggalkan tuh anak-anak sekolah lah di New South Wales. Saya kan juga panik kan. Saya udah punya SK-nya, tapi kalau nggak ada pelantikan bisa batal dong. Ide untuk membangun perpustakaan itu udah Pak Dedi. Waktu itu beliau sudah punya keinginan bangun Merdeka Selatan. Kita udah ajukan ke DPR, tapi dibantai habis-habisan. Selamat datang di Rolasan. Selamat datang di Rolasan. Hari ini hari yang cerah dan kami kedatangan tamu spesial. Beliau-beliau ini dulunya pernah memimpin Perpustakaan Nasional Republik Indonesia pada zamannya. Di sini ada Pak Dedi Rahmananta, Kepala Perpustakaan Nasional tahun 2001 sampai 2010 ya? 2009. Selanjutnya ada Bu Sri Sularsih, Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia tahun 2010 hingga 2016. Dan di sebelah saya ini Bu Welmin Sunyi Ariningsih. Kalau saya ingatnya cuma nama Facebooknya, Welmin Soeharto. Kan saya follow. Nah, beliau dulu di Deputi Pengembangan bahan pustaka dan jasa informasi. Pengembangan bahan pustaka. Itu Deputi 1 apa Deputi 2? Deputi 1. Bareng sama Bu Sri Sularsih ya? Iya. Periodenya. Juga bareng ya? Iya. Yang mengimport. Mengimportnya saya. Jadi beliau dulu pernah memimpin di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan nanti kan saya juga mau bertanya sedikit tentang bagaimana sih dulu perpustakaan Bung Karno ini didirikan, terus bagaimana nanti mungkin sedikit cerita tentang masa kepemimpinan dari Bapak dan Ibu. Nah, ini pertanyaan pertama. Apa yang membuat Pak Dedi dulu ya nih, Ya, maaf, tertarik ke bidang perpustakaan pada awalnya? Waduh, itu cerita lama banget, Mas. Itu kalau bisa saya ceritakan sejak tahun 71. 71. Ya. Saat itu saya kan lulus dari Akademi Bahasa Asing. Nah, kemudian saya masih belum puas tuh karena hanya lulus sebagai sarjana muda. Yeah. Atau mungkin sekarang sama dengan D3 kali ya. Yeah. Mungkin. Nah, saya mesti cari tempat nih di mana saya bisa menyelesaikan sampai doktorandus waktu itu namanya, S1. Jadi saya waktu itu ke IKIP bisa diterima, cuma turun setingkat. Nah, saya nggak mau. Waktu itu dekannya Pak Arif Rahman, Dr. Arif Rahman. Oh, pemerhati pendidikan. Ya, nah nggak mau saya. Terus di depannya IKIP itu kan Fakultas Sastra UI di Rawamangun. Yeah. Itu ada penerimaan sarjana muda segala jurusan untuk menjadi seorang lulusan DRS doktorandus waktu itu. Saya ngelamar, entah apa jurusannya saya nggak tahu persis, tapi namanya jurusan ilmu perpustakaan. Saya blank banget tuh waktu itu. Okay. Saya nggak tahu apa yang nama perpustakaan saat itu. Ya, tapi saya jalan nih. Jadi saya bersama dengan 5 teman-teman dari Akademi Bahasa Asing, saya melamar, diterima. Dari situ saya mulai bergumul dengan yang namanya buku, dengan Dewey Decimal Classification, dengan Library of Congress, dengan segala macam ya. Itu di mana tadi, Pak? Di Rawamangun. UI. Rawamangun. Fakultas Sastra UI. Namanya jurusan Ilmu Perpustakaan FSUI. Itu nama sekolahnya. Pertama di Indonesia, Pak? Apa ada lagi yang lebih pertama lagi? Sekolah pertama di Indonesia. Yang ilmu perpustakaan. Iya. Dan satu-satunya. Satu-satunya pada waktu itu. Iya. Oke. Kalau dari Bu Sri Sularsih? Pertanyaan sama ya? Pertanyaan sama. Oh, awalnya tertarik dengan perpustakaan. Pastinya saya mulai dari mahasiswa. Saya ini mahasiswa yang tidak punya uang untuk beli buku ya.
saya rajin ke perpustakaan, dan zaman saya itu yang punya uang bukunya setiap ada materi baru dia beli buku-buku baru tuh banyak ditenteng. Saya ya larinya ke perpustakaan. Tapi yang ke perpustakaan tuh nggak banyak dulu. Ya orang-orang seperti saya ini yang merasa perlu. Saya rajin perpustakaan. Saya masih kan saya di Undip Semarang. Saya di perpustakaan. Perpustakaan daerah itu yang ada di Jalan Pemuda itu. Saya masih ingat ruangannya, dan saya rajin ke situ dan rajin ke perpustakaan lain yang ada di situ. Nah, kemudian saya bekerja. Saya lulus, saya ngelamar di Depdikbud, tapi Pusat Pembinaan Perpustakaan. Keterima di situ. Waktu itu masih perpustakaan nasional? Depdikbud. Ya. Saya diterima, begitu saya diterima itu masuk langsung mau disekolahkan ke UI. Jurusan perpustakaan. Program sertifikat jangan nanti setarakan dengan sarjana, jadi sarjana perpustakaan gitu. Cuma satu ruangan itu ada yang sedang ditugaskan juga. Oh enggak, ini supaya enggak bareng-bareng, udah nanti tahun depan. Tadinya begitu masuk udah masuk sekolah aja di UI. Jadi tahun berikutnya saya masuk langsung ke jurusan perpustakaan Satu UI. angkatan sama Pak Didi? Enggak, saya masuk 84. Pak Didi 71. Tadi Sekolah pertama 72 di UI. Ya. Iya, saya udah masuk kerja itu. Masuk kerja itu. Ya, beda 10 tahun ya. Iya, terus saya di sekolah di UI 7 bulan. 7 bulan. Dari pagi, program kerjasama antara Perpustakaan Nasional dengan jurusan Perpustakaan Fakultas Sastra UI yang pesertanya itu dibiayai dari Perpustakaan Depdikbud, Pusat Pembinaan Perpustakaan Depdikbud. Pesertanya dari perpustakaan daerah yang ada di provinsi, kan waktu itu kan memang kita punya Pusat Pembinaan Perpustakaan itu kan punya wilayah, punya perpustakaan di daerah. Yeah. Ada 25 orang sarjana semua. Pesertanya hanya 25 orang yang ikut program itu, 25. Di situ ya seperti orang kuliah di masa itu. Jadi ada yang nggak lulus juga. Alhamdulillah saya lulus, ada beberapa orang nggak lulus. Dan 5 orang. Dari situ kemudian setelah selesai saya ditempatkan di bidang pembinaan perpustakaan, itu yang tugasnya mengadakan pembinaan perpustakaan, pustakawan, diklat perpustakaan. Ya, jadi udah ada mencintai perpustakaan. Dari situ ya Bu ya. Dari situ. Kalau Bu Helmi mungkin juga bisa cerita nih awalnya. Saya UB ya, Ibu. Iya, kalau saya dari perguruan tinggi tapi terus diimport ke Perpusnas. Ya memang semua dasarnya itu nggak ada dulu, memang sekolah perpustakaan itu nggak ada. Jadi background saya administrasi publik. Administrasi publik, melamar di Tendik Brawijaya. Terus surat tugasnya di perpustakaan. Ya saya. Gimana Bu perasaannya waktu itu Bu? Ya, padahal saya memang seperti Bu Sri, saya rajin ke perpustakaan sampai kenal sama petugas perpustakaan fakultas itu sampai akrab banget. Terus apa yang tidak boleh dipinjam itu kalau sama saya dipinjamkan karena saking nakalnya kali. Saking nakalnya. Jadi pelanggan setia, iya. Terus ya. dapat surat tugas karena kebetulan Pak Rektor saya waktu itu penguji ya. Terus saya dikasih surat tugas lah di perpustakaan. Saya protes. Pak, ngapain saya dikasih tugas di perpustakaan, yang lainnya di akademik, di keuangan. Kamu itu bodoh, kamu nanti kalau di perpustakaan kamu bisa sekolah ke luar negeri. Alamak, boro-boro nyelesaikan skripsi aja. Kalang kabut suruh sekolah ke luar negeri. Terus akhirnya ya bagaimana surat tugas ya saya jalanin. Tapi emang betul saya bengong, nggak tahu apa-apa dengan perpustakaan. Saya banyak belajar, otodidak dengan lingkungan dan sebagainya. Terus pada suatu hari betul janjinya Pak Rektor, saya harus sekolah. Lah itulah awalnya saya mencintai perpustakaan, dan saking cintanya perpustakaan saya tinggalkan tuh suami, saya tinggalkan tuh anak-anak sekolah lah di New South Wales. New South Wales, Australia. Iya, itu tahun 1 sampai 92. Jadi itu terus pulanglah ke Brawijaya lagi. Wah, salah siapa di sekolahin. Akhirnya tahu ya. Yeah. Tahu kemajuan-kemajuan yang ada di luar negeri, otomatis tuntutannya semakin banyak.
semakin banyak karena culture shock juga kan ya Pak Dede ya. Culture shock juga, pulang sekolah tahu kondisi seperti itu ke Indonesia. Saya dulu harus postgrad diplom, tidak boleh langsung ke master, postgrad diplom karena dinyatakan mungkin atau perpustakaan di Indonesia pada umumnya itu masih terbelakang. Jadi itulah akhirnya ya bagaimanapun namanya cinta, because of collination there is attraction ya. Apa ya nggak ngerti. Karena terbiasa jadi cinta. Jadi itulah kecintaan. Itulah apa itu? Cinta saya ke perpustakaan hingga kini seperti mengalirlah darah perpustakaan itu. Jadi kalau lihat apa-apa nggak benar terutama tuh udah nggak bisa diem itu. Berarti kalau bukunya salah naruh itu gemes ya? Iya. Lah sekarang ganti juga apa transfer ilmu ke mahasiswa. Oke. Saya tuh sempat penasaran kan tahun 94 kan Bapak di bidang otomasi ya Pak? Iya. Nah, pada waktu itu kan komputer belum terlalu maju ya. Terus otomasi dalam perpustakaan itu bentuknya seperti apa Pak? Yang sudah ada di Indonesia pada waktu itu. Waktu itu kita punya proyek perpustakaan nasional. Tapi waktu itu masih itu sudah ada integrasi antara pusat pembinaan perpustakaan dan perpustakaan nasional Dikbud menjadi Perpusnas. Nah tapi sebelumnya Ibu Masini waktu itu beliau adalah kepala pusat nasional. Beliau menugaskan saya dan beberapa teman-teman untuk bisa memikirkan bagaimana kita bisa mulai dengan otomasi. Yaitu tahun 86. Udah 86 sudah. Itu. Nah, kebetulan saya punya teman yang bekerja sebagai produsen komputer. Masih awal-awal sekali dulu. Kebetulan sekali juga mereknya dia itu dipakai oleh Seknek sebagai komputer untuk semua departemen kementerian dan semuanya. Karena waktu itu kan kita dibatasi oleh perintah dari Seknek kan. Kalau beli barang harus lewat pembelian resmi. Kita nggak bisa beli sendiri lewat sana. Dan kebetulan merek itu merek RKN, tapi IBM compatible gitu loh. Kita beli 6 unit. Terus itu saya belajar bagaimana cara membuat misalnya surat. Dulu namanya MS Word. WordStar. Ya. Dulu ada WordStar, ada DB3 untuk bikin data lah. Iya. Kemudian saya coba lagi bagaimana kita bisa buat programming sebuah katalog gitu. Memang ada panduannya. Berarti semacam OPEC gitu ya Pak? OPEC awal-awal ya? Oh belum, jauh. Database. Kita membuat database dulu. Database saya buat, saya masukkan di DBase dulu. DBase 3 namanya dulu. Kemudian pakai compiler, bisa, tapi itu kan sangat sederhana. Jadi belum sampai yang mutakhir lah. Tapi minimal saya sudah bisa membuat teman-teman sadar bahwa kita sudah mulai dengan era otomasi. Dulu kita ngetik kan pakai IBM Selectric, yang pakai bola itu. Oh, nggak pernah lihat sih. Oke. Oh, IBM. Sekarang udah nggak ada tuh, udah. Apalagi yang Remington ya. Itu masih intik zaman batu dulu. Nah, mereka biasa pakai itu. Sekarang saya minta mereka pakai komputer ini, pakai apa? Desktop ya. Dengan program berdasarkan DOS waktu itu lewat WordStar itu, membuat teks, membuat kartu katalog dan sebagainya. Agak canggung gitu, karena mereka sudah puluhan tahun memakai sintek biasa. Tiba-tiba menghadapi keyboard. Dan layarnya bukan layar ini, tapi di monitor kan. Ya setengah mati sih, tapi bisa. Perlu waktu sekitar 1-2 tahun mereka terbiasa. Dari situ kita mulai awal bagaimana kita akan menjurus ke sebuah otomasi perpustakaan
walaupun itu masih angan-angan. Itu tahun 86. Nah, saya ditugaskan untuk sekolah di Amerika waktu itu. Ambil master di Amerika. Mudah-mudahan saya bisa ketemu dengan program atau ilmu yang sesuai gitu loh. Ya. Nah, itulah kira-kira ya awal cikal. Ya, cikal bakalnya seperti itu. Masih terbatas sekali ya. Dan itu berarti baru untuk membantu pengguna pembuatan katalog ya. Katalog ya. Awal-awal. Buat surat juga. Surat. Ya. Itu kita baru punya 6 komputer ya. 6 komputer. Tapi lumayan. Dulu kan masih pakai apa namanya itu? Yang bulat tuh, saya lupa namanya itu. Pita. Bukan pita. Disket. Oh, disket. Ya. Kotak itu, Pak. Bulat. Bulat. Nah, ya. itu tahun-tahun itu masih sangat Masih awal, tapi generasi sudah modern. Karena begitu saya ke Amerika, mereka juga masih pakai itu. Berarti kan saya sudah bisa sedikit demi sedikit paham. Walaupun mereka belum maju banget. Terlalu jauh. Tapi artinya saya udah tahu nih, oh seperti ini modelnya otomasi perpustakaan. Itu baru yang jenis yang apa namanya desktop ya, yang IBM compatible. Mereka sudah pakai mainframe, pakai segala macam yang sudah besar, tuh belum kelas kita lah, masih jauh. Ya. Sangat pengetahuan komputer zaman dulu sekali. Ya, nah. Saya sedikit-sedikit paham, sedikit-sedikit enggak. Sedikit udah ketinggalan. Tapi ada karena udah maju. Memang pada waktu itu, makanya saya punya bayangan tuh pada waktu itu kan Windows aja baru masuk tahun 95 ya, Windows 95. Windows, ini masuknya DOS. Ini sebelumnya berarti kan. Sangat sebelumnya. Jadi kalau mau on-kan itu harus masukkan disket. Namanya DOS itu data operation system. Oh, harus pakai disket tuh? Iya, harus masukkan disket itu baru namanya DOS. Nah, itu baru nyala. Lanjut kita ke pembahasan tentang kepemimpinan Bapak dan Ibu di Perpustakaan Nasional RI. Ini kita kan saya sudah bisa membayangkan nih, berarti kan yang paling muda Bu Welmin di sini nih. Enggak, aku sepantaran. Ininya urutannya, iya, sekolahnya tadi. Saya paling tua di ruangan ini loh. Iya benar. Jadi mungkin di perpustakaan ini paling tua. Saya mau di sini mulai dari Bu Welmin dulu ya. Silakan. Bu Welmin tuh waktu masuk sebagai deputi 1. Iya. Itu ceritanya gimana terus pada waktu itu? Wah, itu namanya buka rahasia. Terus pada waktu itu apa sih kesan yang paling berkesan selama menjabat sebagai deputi 1? Wah, izin ya Bu Sri. Beliau jadi kepala Perpusnas. Ya kita tuh waktu saya masih di perguruan tinggi itu akrab sekali dengan para punggawa Perpusnas. Sampai almarhum Ibu Dadi Rahmananta dan sebagainya itu saya ini selalu bersama-sama mereka. Jadi kenal semua. Pada suatu hari Bu Sri, Bu Welmin, aku dibantu. Ya dibantu sebagaimana biasa kan. Saya orang perguruan tinggi, bantu dan sebagainya. Iya Bu, sebagai apa? Sebagai deputi. Apa itu deputi? Coba silih ya. Saya tuh mikirnya, saya tuh di semua Perpustakaan Nasional saya kenal baik. Semua teman yang baik, teman yang mesra ya. Jadi terus saya tiba-tiba jadi deputi itu gimana? Itu yang awalnya ya saya nggak bersedia. Panjang itu. panjang. Udah singkat ceritanya panjang. Terus akhirnya pada suatu saat ya terus saya matur Pak Rektor, Pak. Dan terus pada waktunya ya udah. Saya waktu itu Biro Akademik Kemahasiswaan. Terus setelah selesai saya dikembalikan ke perpustakaan lagi. Terus ya udah benahi perpustakaan dulu sebelum ke Jakarta. Dan milih kepala perpustakaan pengganti lagi. Jadi ya dari situlah saya
ke Perpustakaan Nasional, dan sama Bu Sri ditugasi sebagai Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka, otomasi dan kerjasama yang tadi itu. Jadi itu jadi itulah, terus akhirnya saya tuh nggak bayangin, saya kenal semua, tahu-tahu jadi deputi, bagaimana saya menghadapinya. Tapi ya karena tugas dan ada kekuatan surat penugasannya dan sebagainya, ya saya jalani dengan baik tentunya ya, karena saya yang dari luar Perpusnas itu kan suatu taruhan yang sangat berat bagi saya. Saya membawa Brawijaya saya, dan saya juga harus bisa membawa Bu Sri yang mengimport saya. Jadi itu sudah nano lah rasanya ya. Jadi alhamdulillah perjalanan 3 tahun saya di Perpusnas itu termasuk saya ya, daerah-daerah saya ini Perpustakaan Bung Karno. Apa Bu yang paling berkesan Bu dari selama menjabat di Deputi 1, mungkin tentang Perpus Bung Karno atau selama di Perpusnas? Ya, semuanya alhamdulillah kita bisa menyatukan dan bisa ya untuk bidang-bidang saya tentunya ya, seperti kita bisa Indonesia One Shot itu kan suatu hal yang awal kita mengumpulkan sebetulnya itu kan katalog-katalog dari berbagai perpustakaan, itu kan awal bagaimana untuk bisa membuat katalog yang benar dan sebagainya, yang sesuai dengan WordCat itu di situ. Terus juga bagaimana antara ISBN, deposit itu menjadi suatu hal yang integrasi, sehingga kalau orang meminta ISBN free, imbalannya adalah ada undang-undang deposit, karya cetak, karya rekam, sehingga mereka menyampaikan 2 eksemplar dari setiap judulnya ke Perpustakaan Nasional. Terus itu diolah secara integrasi, secara sistem, dan itu dan deposit itu adalah menjadi suatu etalasenya penerbitan di Indonesia. Dan itu juga kita bawa sampai ke Frankfurt Book Fair ya Bu. Jadi itu untuk kita kita pamerkan, kita distribusi, kita sebar luaskan, sehingga dari situ banyak juga karya-karya Indonesia yang dibeli hak ciptanya dan sebagainya itu dengan asing, dan ada juga yang diterjemahkan. Dan itu adalah suatu perjalanan sehingga terintegrasilah suatu proses perpustakaan itu, mulai dari akuisisi itu. Kalau akuisisi itu misalnya yang dari undang-undang, dari deposit, dari pembelian dan sebagainya, itu menjadi suatu terintegrasi, sehingga ada benang merahnya. Kenapa? Karena ISBN itu hubungannya dengan angka kredit. Nah, itu panjang ya dengan angka kredit dan sebagainya, sehingga benar enggak ini karya ini dan sebagainya, sehingga itu bisa dicek dari situ keakuratannya dan sebagainya. Namun ISBN itu kan memang memberikan ISBN sesuai dengan internasional standar, termasuk juga ISMN musik ya, itu juga kewenangannya Perpustakaan Nasional, sehingga itu merupakan suatu ciri kepemilikan, bahwa misalnya musik-musik Rasa Sayang Sayange itu partiturnya ada di Perpustakaan Nasional, itu punyanya Indonesia. Kalau orang lain misalnya mengklaim dan sebagainya, ini adalah punya orang Indonesia. Disitulah hubungan-hubungan terintegrasinya, dan itu semua sudah kita desain, kita masukkan dalam rencana strategis untuk jangka waktu itu 5 tahun ya Bu. Jadi itu adalah suatu program yang terintegrasi, sehingga nanti Indonesia One Shot itu tidak hanya sekedar pengumpulan katalog, tapi itu adalah merupakan karya-karya yang nanti bisa terhubung dengan digitalnya. Bisa, kalau sudah
karya dengan digitalnya ada itu bisa bisa mendeteksi kemiripan. Itu rencana tujuannya ke sana. Jadi tidak sekedar mengumpulan katalog saja, tapi ide yang terbangun di dalamnya itu adalah lebih luas. Apalagi sekarang dengan adanya AI dan seterusnya itu ya mungkin generasi yang sekarang tanggung jawabnya ya gitu. Sudah mulai Indonesia One Search itu ya. Iya. Luar biasa. Dan kita launching 2015 ya Bu ya. 2015 ya. Kalau Bu Sri Sularti apa Pak? Pengalaman paling menarik selama menjabat sebagai Kepala Perpustakaan Nasional. Apa ya? Pembangunan ini Pak Dedi ya? Pak Dedi ya. Saya di Biro Hukum dan Perencanaan waktu bangun ini. Jadi semua menarik buat saya ya. Karena saya suka kerja ya. Yang paling menarik apa Bu kira-kira? Pengalaman yang bisa dibagikan ke kita terus jadi pelajaran buat. Ini yang terkait dengan mana itu? Yang mudah-mudah nih di Perpustakaan Nasional RI. Jadi gini. Tadi itu saya nggak berpikir untuk jadi kepala tuh enggak. Pada waktu saya di Biro Hukum dan Perencanaan itu, ke Biro Hukum Perencanaan pun saya sebetulnya nggak tertarik dulunya. Karena Pak Kepala. Saya dulu kan di teknis, dulu dari pusat itu tadi pengembangan pustakawan, terus saya begitu LPND itu kan saya di bidang pengembangan pustakawan di situ. Di situ juga saya berhasil mengusulkan ke Menpan rapat Perpusnas menjadi eselon 2. Jadi saya tuh dari dulu gak pernah ngurusin SDM dan sebagainya. Cuma menurut saya teknis ya di situ. Terus bidang pengembangan pustakawan. Terus karena Pak Dedi jadi kepala, saya pindah ke Biro Hukum dan Perencanaan. Tadinya mau biro umum. Waduh, aku tuh paling gak senang ngurusin ngurusin SDM. Uang. Bukan SDM-nya, gedung, terus ngurusin tamu, minuman. Waduh, saya bilang, Pak, saya nggak ada bakat, Pak. Akhirnya di Biro Hukum dan Perencanaan, kalau itu masih menarik buat saya. Akhirnya ya itu menariknya karena kita harus ternyata pejuang untuk mendapatkan anggaran di pintu itu. Hubungannya dengan DPR, dengan Bappenas, dengan keuangan di situ. Nah, itu tantangannya di situ. Kemudian begitu jadi Biro Hukum dan Perencanaan berhasil langsung anggarannya naik berapa ratus % deh itu. Nah itu semua makin menarik. Waktu itu kan tantangannya juga banyak. Kita itu sudah barusan otonomi daerah. Otonomi daerah, tapi kita masih memikirkan teman-teman di daerah yang banyak organisasinya yang kemudian hilang dan sebagainya. Nah kita ini perusahaan nasional pusat anggarannya waktu itu ya dia setelah naik, waktu saya di biro itu sekitar 40 miliar. Naik jadi 100 lebih. Itu ya kita masih memberikan semangat ke daerah, dikasihkan dekon 200 juta, 100 juta gitu beberapa daerah. Itu untuk supaya kita di Jakarta juga produksi, di daerah juga itu. Itu banyak hal lagi, terus sampai ke undang-undang. Galak enggak? Galak waktu itu. Galak. Tapi galak DPR. Tapi saya tuh dekat dengan semua dari partai apapun. Wow. Ternyata yang kita punya undang-undang itu juga berkat dukungan DPR. Iya. Undang-undang itu kan bilang, Bu, gimana ada Perpustakaan Nasional anggarannya di besar, wong undang-undangnya aja nggak ada. Wes kita buat undang-undang. Calon pemerintah mentok, nggak. Dan kita ke Seknek, katanya apa urgensinya untuk bikin undang-undang perpustakaan? Cukup dengan Kepres saja. Udah inisiatif Dewan aja, wes kita ngebut. Bikin undang-undang itu cuma 2 tahun loh tuh. Wah, selesainya beneran. Pada waktu bikin peraturan pemerintahnya malah lama karena ada pergantian menteri. Tapi undang-undangnya cepat, intensif. Kalau nanti Pak Menterinya Pendidikan kita kan dikoordinasikan kalau bikin peraturan. Pendidikannya agak lambat, saya ngadu ke teman-teman, Pak, tolong dong ke Menteri, langsung jadi cepat. Nah, itu yang maju semangat juga, terus era barulah perpustakaan itu mulai diperhatikan. Gitu.
Undang-undang itu merubah sekali sih. Betul. Sampai ke bawah pun terasa. Iya. Tapi perjuangan yang lain juga kelembagaan di daerah itu. Kelembagaan di daerah itu kan naik turun. Kita ini di Jakarta sendiri masih berjuang membenahi perpustakaan nasional di Jakarta tadi kan. Tapi di daerah juga kita perhatikan. Tapi teman-teman sebagian, kenapa di daerah saya katanya, Ibu ngurusin daerah melulu pusat. Loh, kita ini pembina, walaupun udah otonomi daerah, kita tuh pembina loh, pembina perusahaan di Indonesia. Jadi kalau kita ngurusin Jakarta tok teman-teman dibiarkan, ya kasihan kan? Iya. Akhirnya ya PR kita sebenarnya banyak. Itu tadi yang semangat saya untuk ketika saya berbuat tadi ya, pada waktu saya biro hukum terus mengisi itu pada waktu itu ada psikotes ya di kantor. Cita-cita saudara menjadi apa? Saya cuma mengisi jadi sestama, jadi kepala biro. Tapi begitu Pak kepala pensiun lama nggak diterisi itu. Kondisi kan apa ya? Kepalanya nggak ada. Ya saya sebagai sestama terakhir itu kan tetap jadi andalan kemana-mana. Waduh ini gimana? Di situ tertantang, wah kalau saya jadi sestama saya mau kalau saya jadi kepala bisa begini-begini. Alhamdulillah. Kok terus aja. Padahal Pak Dedi itu pertama nggak ngusulkan saya jadi kepala loh. Siapa Pak yang diusulin Pak? Saya ngusulkan 3 orang. Itu yang kedua Pak, yang kenapa saya masuk? Yang pertama. Sejauh sebelum saya pensiun. Jadi rahasia terbuka di sini. Setelah pensiun. Saya tapi aku nggak jadi urusan kepala. Ya itu tadi perjalanan. Terus pembangunan yang di Marcella itu zaman Ibu? Oh itu peninggalan terakhir saya. Gimana itu pengalamannya ketika membangun di ring 1 loh itu Bu? Ide untuk membangun perpustakaan itu udah di Pak Dedi. Waktu itu beliau sudah punya keinginan bangun Merdeka Selatan. Kita sudah ajukan ke DPR, tapi dibantu habis-habisan. Sampai waktu itu ada ketua komisi, Pak Dedi, selama saya jadi anggota dewan, gak akan pernah saya setuju itu bangun gedung perpustakaan. Nah begitu Pak Dedi pensiun, saya jadi kepala. Ada teman-teman dari sana, Ibu masih mau bangun gedung? Oh mau lah Pak, ayo kita dukung, ayo bikin lah. Buat semuanya sampai DED bla bla semua, estimasi biaya yang melibatkan. Ya kita tanya ke PU, Kementerian Keuangan, Bappenas lah. Itu pertamanya mau dikasih anggaran cuma untuk 10 apa 9 lantai. Wah udah keluar di Pak. Waduh sedih saya nih. Itu lahan kan luar biasa strategis. Iya. Keluar anggaran cuma untuk 9 atau 10 lantai ini perpustakaan nasional. Akhirnya saya lagi ke teman-teman DPR, Pak, tolong Pak masuk kita cuman anggarannya untuk 10 lantai. Udah Bu sih, kalau gitu kita rapat, kayak undang Bappenas, PU, Keuangan, udah barang. Disitulah DPR mendesak kepada pemerintah dalam hal ini Bappenas dan Keuangan ya, itu untuk 24 lantai seperti konsep saya itu, 24 ke bawah 3. Akhirnya disetujui, tapi Bappenas sempat pejabatnya ibu-ibu sempat agak melerok-melerok sama anak buah saya. Perencanaan, kami lagi dapat di sini. Begitu ditok setuju 27 lantai sekian 460-an miliar lah gitu. Udahlah. Tapi kita konsepnya udah lengkap. Persiapan semua itu. Memang sudah dikonsepkan dari awal. Sudah matang gitu ya, jadi disetujui. Ya alhamdulillah. Jadi program pembangunan itu konstruksi itu mulai dari sebelumnya udah kita termasuk apa itu lomba untuk desain dan sebagainya itu kita udah lakukan. Nah, itu sudah kita anggarkan dan sebagainya. Kemudian begitu keluar ya sudah cepatlah. Jadinya tahun 2014 mulai konstruksi sampai dengan 2016 selesai dengan semua sudah 2016 itu finishing sudah interior dan mobiler. Mobilernya sudah ya. Jadi pada waktu saya pernah tugas di April itu sudah dokumen perencanaan itu sudah siap. Jadi misalnya kita udah milih-milih ya Bu Helmi kan saya pensiunnya bareng sama Bu Helmi bulannya.
Kita udah milih deputi 1 yang bagian mengisi. Iya ini. Udah mateng itu, bawa besok karpet sampai karpet apa Telelif apa semua buk transport nggak boleh. Oh iya, transport somasi buku. Itu yang dari Jerman ini. Kita cari yang teknologi tercanggih ya. Itu tuh. Pada waktu Frankfurt Fair itu kan sekalian melihat itu. Sekalian mampir. Nah itu semuanya itu sudah sampai besok karpetnya, kursinya, yang di ruangan semuanya itu udah sudah saya paraf saya semua. Begitu pun ya Pak Sarif tinggal belanja lah. Uang itu kan semua kan udah dilelangkan pakai konsultan perencana. Sesuai bidang termasuk IT-nya ya Bu. Saya bilang, saya mau IT-nya yang tercanggih. Kata konsultannya, oh ibu tetangga ini Jakarta belum ada. Ya udah saya mau yang seperti itu. Ini Perpustakaan Nasional RI. Luar biasa. Ya. Dan memang itulah. Pada akhirnya Perpustakaan Nasional yang di Marsella itu banyak digemari masyarakat seperti menjadi ikon ya, menjadi ikon. Komen-komennya itu positif. Sekarang ini liftnya udah kewalahan itu. Kurang. Ini terus kalau orang mau dikemanain lagi. Liftnya cuma kurang cepat. Sama itu antrinya panjang Mas. Ya karena lambat naiknya. Pergerakannya. Tapi mungkin nanti jadi masukan oleh pemirsa. Yang berkuasa ya. Tapi sudah cukup bagus itu perpustakaannya. Saya juga tertarik dengan konsep-konsep di dalamnya pun kayak setiap ruang itu pasti ada ruang pustakawan ya. Jadi pustakawan punya ruang sendiri untuk melakukan pekerjaan lain selain ketika ada pengalaman yang mengembirakan begini. Pada waktu tahun 2000 kita belum punya perpustakaan itu ya. Kita pas ada rapat di Batam ya Pak ya. Kita undang seluruh Indonesia sama IPI bareng gitu. Kita bawa teman-teman perpustakaan daerah seluruh Indonesia, provinsi, kabupaten, kota itu ke Singapura. Mereka takjubnya luar biasa. Oh bisa ya perpustakaan seperti ini, heran perpustakaan nasional. Itu dulu. Nah kemudian setelah kita punya perpustakaan nasional Merdeka Selatan, kan sempat bawa lagi tuh. Nah sekarang. Ya ke sana udah lihatnya jadi biasa-biasa. Karena kita udah punya perpustakaan yang keren gitu. Betul. Jadi itu sebuah langkah bagus di bidang perpustakaan. Itu jadi. Kalau Pak Dedi, pengalaman paling menarik selama menjabat, termasuk mungkin pembangunan ini, gedung ini. Pertama kali. Tahun 2000. Sebetulnya ide awal. Iya. Saya nggak ikut sih. Tapi ide awal tuh antara 2 orang. Pak Jarot, Wali Kota Blitar, dengan Pak Paul Warmadi almarhum. 2 orang itu sama-sama memegang prinsip bahwa di sini harus ada semacam kenang-kenangan tentang Bung Karno. Tapi seperti apa? Kalau cuma makam, ya makam yang mana biasa kan ya. Lagi makam Bung Karno kan sudah ada. Nah terus Pak Warmadi dia punya ide, gimana kalau kita bikin sebuah perpustakaan proklamator. Ya, itu baru 1. Nanti ada 2. Yang kedua di Bukit Tinggi. Tapi 1 dulu deh. Nah, itu tahun 99. Tahun 2000 makin matang dengan mengajak saya dan teman-teman ketemu Pak Jarot. Kita bicarakan lebih lanjut. Ke sini kita ke rumahnya, ke rumah wali kota. Ya. Gimana caranya ini? Oke. Terus saya bilang nanti tahun 2001 itu tahun 2000 itu kan ada Haul Bung Karno. Iya. Haul Bung Karno Juni 2000 apa 2001 lupa saya. 2001 yang 100 hari 100 tahunnya Bung Karno ya, berarti ya mungkin 2001 ya. 21 Pak. Nah itu harus ada semacam event di mana kita akan mengadakan peresmian perpustakaan Bung Karno. Ide sih bagus-bagus saja, di atas kertas keren lah. Tapi kan orang balik mikir, kita semua mikir nih, itu dari mana duitnya? Nah, apakah patungan antara wali kota dengan Perpusnas masih belum ketemu nih? Ya, tapi nanti kita akan bikin semacam MOU antara Perpusnas dengan Kota Blitar. Jadi waktu bergulir terus 2001 saya dilantik menjadi Kepala Perpustakaan Nasional yang ketiga. Ya. Kemudian berlanjut tuh
Jadi kita ini berdua, bertiga sama saya. Jadi Pak Jarot, Pak Paul dan saya sendiri. Ini makin semangat nih. Karena kalau bukan saya yang jadi kepala, itu pasti hilang semua tuh. Dan karena saya ikut awalnya itu, saya akan meyakinkan kantor kita, kantor perpusat itu akan terwujud nantinya sebuah perpustakaan proklamator di Blitar. Jadi 2001 kita sudah mulai bergerak nih, mencari dana, mencari tanah, dan sudah ada beberapa tanah yang rencana dibahkan ke Blitar. Ya, lewat kurang cerita kan Pak Jarot, beliau kenal banyak, dan Pak Paul juga kenal banyak teman-temannya Bung Karno ketika di Jakarta, seperti Pak Ruslan Abdul Ghani. Beliau kan teman baiknya Bung Karno lah ya. Nah, 2002 saat kita mengadakan Kongres Ikatan Pusaka Indonesia di Batu, di Malang. Kita mengundang Pak Wali Kota, Perpusnas, dan Pak Pol. Kita bikin MOU resmi, itu sudah terjadi semacam kesepakatan kerjasama untuk membangun perpustakaan nasional, perpustakaan proklamator Bung Karno. Nah, kita bagi tugas nih, Pak Jarot urusan tanah dan fisik lah, ya. Kalau kita urusan dana. Nah, dana kan melibatkan pakar-pakar keuangan yang di kantor kita, antara beliau ini. Ya. Jadi di situ kita mulai bergerak. Bagaimana kita mencoba untuk meyakinkan presiden waktu itu, berjaya kan Gus Dur, belum ke ini sih, belum ke Bu Mega masih belum. Itu 2001 tuh. Pendekatan ke Bu Mega berhasil, beliau setuju. Tapi dana belum kelihatan berapa duit yang diperlukan buat ini. Tanah sudah ada, artinya di sinilah tanahnya. Tapi masih kurang banyak nih, kurang besar maksudnya. Berusaha terus Pak Jarot minta semua dukungan dari semua pihak, dari soal-soalnya Bung Karno zaman dulu. Terus mengalir nih, ya tanah-tanah yang kira-kira bukan cuma tanah, dana juga masuk nih untuk bisa membeli tanah yang berada di sekitar sini. Makam. Oke, jadi artinya sudah terjadi MOU, kita menghadap Bu Mega, tapi lewat Menteri PAN, Reformasi Birokrasi, itu Pak Faisal Tamin. Belum ada RB. Faisal Tamin. Penanganan Aparatur Negara. Faisal Tamin. Nah, kita terus berusaha ke situ, saya menghadap langsung. Setelah kita jelaskan, Pak, kita pengen membuat sebuah proklamator, sebuah perpustakaan yang akan berjudul Perpustakaan Proklamator Bung Karno di Blitar. Beliau senang karena dia orang PDI kan, nyambung sama kita nih, sama Pak Wali Kota dengan Bu Mega. Karena waktu itu kan PDI kan berkuasa di saat-saat itu. Siap apa yang Anda perlukan, saya terangkan semuanya. Ya, saya juga baru pertama kali itu ketemu menteri. Karena saya barusan dilantik 2001. Baru pertama kali ketemu menteri, saya nggak tahu mesti di mana mulai gitu loh. Karena saya sendiri nggak ada yang mendampingi. Saya didampingi oleh Pak ini, Biro Hukum siapa? Udah meninggal. Pak Imam Nimradi. Tapi beliau nggak boleh masuk. Bagian hukum dia bagian hukum. Oh, kemana? Iya. Nggak boleh masuk. Luar dia. Jadi saya masuk sendirian nih. Beliau pun Pak Faisal Tamin juga sendirian. Nah, kita berhadapan nih antara pemerintah dengan bagaimana kita bisa mendirikan struktur. Karena kita bicara struktur untuk bisa melegalkan sebuah perpustakaan. Nah, jadi Pak Faisal Tamin setuju, dia sangat setuju. Oke lah, silakan urus bagian Anda,
nanti kita olah 2001 sampai 2003 kita bangun gedung. Gedungnya jadi 2003 kan? Ya. 2002 tuh ini peletakan batu pertama. Nah, saat peletakan batu pertama kan seharusnya Bu Mega datang untuk meletakkan. Saya mendampingi. Tapi pada saat terakhir kok ditunggu-tunggu Bu Mega nggak datang. Nah, tapi kan sudah berjalan, tamu-tamu sudah banyak nih. Ya terpaksa saya yang meletakkan. Ketiban pulung, tapi saya jadi headline ya di koran-koran. Saya meletakkan batu pertama. Keren juga sih. Berarti yang meletakkan batu pertama di sini pertama kali Pak Dedi. Iya. Nah, itu peletakan batu pertama kan tahun 2002. Tapi target kita sebenarnya 2003. Bisa nggak dalam setahun terbangun sebuah perpustakaan? Semua setuju, siap, tempur. Pak Jarod, Pak Paul, dan semua aparat menyiapkan diri. Memang itu kita benar-benar bekerja keras, walaupun saya juga banyak bekerja sih, jadi saya nggak bisa setiap kali ke sini. Tapi Pak Paul saya minta supaya mengawasi lah, dan beberapa teman dari Perpustakaan Nasional untuk saya, bisa Pak, mengawal saya modal mandir di sini kayak nyariin duit terwujudnya perpustakaan, terutama Bu Sri kan saya nyariin duitnya Pak, yang nyariin duitnya. Kalau gimana bisa bangun kalau nggak ada uang Pak, nggak mungkin kan? Ya udah. Oke, jadi di set itu pada bulan Juli atau Juli 10 Pak saya, itu Bu Mega akan meresmikan pembukaan Bung Karno. Juli 2004. 3. Peresmian. Ada kok plakatnya. Ya, disitulah. Itu buat saya tuh senang banget. Saya baru 2 tahun menjabat Kabar Pusnas, tapi sudah bisa membuat prestasi itu sendiri. Gitu. Jadi artinya nggak sia-sia lah. Bu Megawati milih saya. Kira-kira gitu loh. Masuk. Cuma di bawahnya itu yang potak-patik siapa itu ya? Nah, itu kan tugas kalian. Nah, gitu. Kenapa salah sendiri? Kan kenapa nggak jadi kepala? Kenapa jadi biro gitu? Selalu bertanya Pak Dedi gitu. Tapi kenapa bisa jadi kepala Bu? Iya. Tapi waktu itu untuk bisa jadi kepala saya, itu perlu waktu 3 kali pemilihan. Pertama kan Ibu Mastini, kemudian Pak Hendanono, almarhum juga. Baru setelah itu dalam waktu 3 bulan diharuskan selesai menentukan siapa calon kepala perpustakaan untuk diajukan ke Presiden. Presiden Megawati. Ya, ditunggu tuh. Nah 3 bulan ini 3 kali formasi, macam-macam ditolak. 3 kali penunjukan ditolak, balik. Yang kedua ditolak. Yang ketiga kita majukan, itu berhasil maju, tapi waktu itu kan belum tahu siapanya. Jadi yang ketiga itu yang pertama itu Pak Dr. Karmidi, pertama itu Pak Paul Permadi, kedua Pak Dr. Karmidi, dosen di UI, dan saya. Saya merasa sebagai pendamping nih, karena mereka berdua kan jauh di atas saya. Mereka sudah doktor ya, Pak Paul sudah deputi, sama si kepala pusat waktu itu. Tapi ternyata tuh TPA, tim penilai akhir, untuk menentukan sebuah kepala lembaga, itu milih saya. Karena apa? Jelas alasannya. Dr. Kamidi itu sudah 58 tahun lebih. Tidak mungkin diluluskan, karena untuk bisa luluskan tuh harus minimal 2 tahun sebelum pensiun. Termasuk Pak Paul juga. Nah, saya paling muda, saya waktu itu masih 52. Ya langsung lolos. Yang pertama itu jelas nggak mungkin, karena di situ calonnya dimasukkan Pak Hendanono. Ya nggak mungkin, karena kan sudah pensiun. Mau dimasukkan nggak mungkin. Ketiga, dirubah lagi formasinya. Saya nggak tahu kenapa disuruh balikin lagi. Yang ketiga baru yang berhasil. Nah itu dia. Jadi juga pada saat penentuan itu untuk bisa menentukan kepala Perpusnas, itu pada saat itu kita harus
mencari menteri. Menterinya ada, tapi beliau sibuk banget. Menterinya itu Yahya Muhaimin, orang MU tuh dulu. Karena Menteri Dikbud kan jatahnya apa? MU apa namanya? Muhammadiyah. Jadi berapa kali datang, udah 4-5 kali, beliau tuh nggak sibuk untuk bisa melantik saya. Saya kan juga panik kan. Saya udah punya SK-nya, tapi kalau nggak ada pelantikan bisa batal dong. Nah, padahal sudah akan terjadi yang namanya demisioner kabinetnya Megawati. Gitu. Jadi sampai detik terakhir, hari terakhir sebelum demisioner, beliau tuh bisa datang ke tempat kita di Salemba untuk melantik saya. Plong saya. Bener. Itulah saat apa namanya, yang paling menegangkan tapi juga menyenangkan, terutama tahun 2003 bisa beresin perpustakaan Bung Karno. Gitu sejarahnya. Tak tambahin itu, yang ini yang membuat kita semangat itu loh. Ide membangun perpustakaan Bung Karno itu luar biasa, semangatnya luar biasa. Ya, kemudian setelah ada kesepakatan perpustakaan nasional, ya anggaran terbesarnya ada perpustakaan nasional waktu itu. Pak, dari sini lahannya sudah ada sumbangan dari Pak almarhum Pak Prampura Harjo segala macam itu. Tapi ada juga satu lahan yang belum bebas dulu karena masih nggak mau dijual kan. Dan kita selesaikan di 2008 itu. Yang lahan yang masih pemiliknya nggak mau jual itu. Tapi kemudian kita sudah antisipasi di 2008 begitu strategi Pak Jarod kan itu lahannya orang itu dibeli oleh orang swasta juga. Orang swasta itu kerjasama dengan Pak Jarod, setelah beli terus kita ganti, jadi uangnya dari Jakarta saya udah siapkan waktu itu, saya sekretaris utama. Nah, semangatnya untuk melestarikan ide gagasan untuk membuat melahirkan kader generasi muda Indonesia yang bersemangat seperti nasionalisme seperti Bung Karno, itulah yang kemudian membuat kami semangat. Walaupun dengan itu tadi duitnya dari mana, tapi kita cari-carikan dari anggaran tambahan pun alhamdulillah dapat. Itu. Jadi anggaran besarnya memang dari Pusat Nasional. Waktu ada juga sumbangan sedikit ya dari Jawa Timur, kalau salah sekitar 500 juta kalau salah waktu itu, ingat saya. Lumayan. Dari gedungnya cuma ini, sekarang sudah punya gedung baru. Iya betul. Tapi terutama dari DPR. Bagus. Kita dapat dukungan 100% dari Komisi 10. Karena ketuanya yang sering maki-maki saya itu diceritakan. PDIP. Itu ini yang sekarang duta besar di Jepang. Selandia Baru, Jepang ya. Siapa namanya? Heri Ahmadi. Pak Heri Ahmadi. Dia kan duta besarnya di Jepang. Kan, itu yang ngomel-ngomel nggak boleh bangun gedung. Dia ketua Komisi 10 dari PDIP. Pokoknya mesti selesai dengan sedikit memaki-maki gitu loh. Tapi saya senang juga sih karena kita berhasil dapat uang. Termotivasi ya Pak. Iya. Tapi luar biasa itu tadi. Belum tentu menjatuhkan. Iya. Jadi ini dibangun cuma sekitar 10-11 bulan dari peletakan batu pertama itu. Nggak sampai setahun. Nggak sampai setahun. Wih, jadi. Kemarin Pak Jarod juga cerita seperti itu. Udah jadi seperti ini. Iya. Itu makanya ya mudah-mudahan jadi perpustakaan ini betul-betul dapat menginspirasi banyak masyarakat Indonesia supaya dengan tantangan yang segala macam seperti ini kita bisa tetap memberikan motivasi supaya generasi Indonesia itu tetap punya semangat juang nasionalisme yang tinggi walaupun di tengah hiruk pikuk yang semakin membuat kita yang pusing ya, tapi harus terus bisa ditanamkan bahwa kecintaan terhadap tanah air, nasionalisme, daya juang, bahwa dengan segala implementasinya lah, karena memang tantangannya semakin, kalau dulu tantangannya dengan pihak luar negeri ya, sekarang tantangannya dari dalam, yang semua tuh saudara sendiri ya. Tapi bagaimana cara supaya kita bisa masih tetap melahirkan insan-insan yang di tengah arus global yang luar biasa itu, kita masih punya jati diri keindonesiaan kita, sehingga terus bisa
menjadi warga bangsa yang peduli, yang punya semangat juang, yang terus punya nilai-nilai luhur untuk keindonesiaan kita. Itu yang terus kita inginkan. Mantap sekali ini, memang tidak salah Perpusnas dulu pernah dipimpin oleh beliau-beliau ini ya, karena memang semangat beliau itu ketika membangun gedung yang di Blitar maupun yang di Jakarta itu sungguh luar biasa. Dan tidak terasa ini Bapak Ibu, kita sudah hampir 1 jam ternyata. Mungkin ada satu pertanyaan terakhir aja dari saya ya Pak. Apa buku yang paling senang Bapak baca, atau mungkin mau disarankan untuk generasi muda untuk harus baca buku ini? Apa Pak? Dari Pak Didi dulu, silakan. Saya tuh hobi baca betul. Ya, tapi saya nggak punya buku di rumah. Karena saya merasa punya perpustakaan. Buat apa beli buku gitu loh. Itu prinsip saya. Ya, saya punya buku 1-2 lah. Tapi jarang saya baca. Paling buku itu berupa yang referensi ya. Kamus lah, itu pasti saya punya itu. Tapi dengan adanya sekarang ini yang namanya internet dan Google segala macam, itu semua informasi kan bisa didapat dari situ. Ya, artinya kita nggak perlu baca banyak, tapi dari situ aja kita udah bisa mendapat informasi ratusan, mungkin ribuan ya. Nah, jadi artinya bukan berarti kita tidak baca, kita mesti baca. Baca dalam arti tidak hanya baca buku ya, tapi segala macam kita mesti baca. Baca majalah, baca koran, jurnal, dan juga baca cuaca. Itu baca juga loh ya. Iya, betul. Baca orang, ya kalau seperti gini, saya baca Bu Welmin tuh lagi ini nih, lagi mellow. Tahu aja. Hari ini cerah loh. Tahu bacaannya Pak Dadi Melo. Jadi seperti itu. Artinya baca jangan sampai kita ketinggalan lah. Ada judul yang disukai? Mungkin yang pernah Pak Didi baca ingat? Saya tuh hobinya baca tentang autobiografi. Autobiografi? Ya, senang baca. Karena waktu saya sekolah di Amerika, sedikit flashback. Saya dulu sekolah SD bukan di Indonesia, tapi di 2 tempat, di Mesir dan di Jepang. Saya seorang diplomat waktu itu, jadi bekerja di KBRI. Nah, saya disekolahkan di sekolah internasional, yang mau nggak mau kan mesti bisa bahasa Inggris. Jadi saya bisa bahasa Inggris itu dari membaca, sama dengan dialog-dialog saya. Mungkin kalau dikatakan saya aktif, ya nggak aktif banget. Karena sekarang kan saya udah di Indonesia, udah lama nggak bahasa Inggris ya. Tapi membaca saya masih terus bahasa Inggris. Bahkan semua yang terjemahan bahasa Indonesia, saya rubah ke Inggris. Seperti di mana? Di HP. Kan komen-komen semua bahasa Indonesia. Saya rubah ke Inggris. Karena saya terbiasa gitu loh. Nah, dan saya di sana, bacaan saya adalah buku-buku tentang autobiografi Presiden Amerika. Salah satu buku yang saya sedang baca itu autobiografi tentang Abraham Lincoln. Ya, luar biasa. Penulisnya bagus, kemudian tata bahasa juga enak dibaca. Itu kan buat kelas SD, jadi mudah gitu loh. Nah, saya termotivasi untuk baca semua autobiografi tentang banyak orang. Gak cuma orang Amerika, tentang orang Indonesia banyak sih, terutama yang karangannya Ramadan KH. Dia kan banyak tulis tentang jenderal ya, dan orang-orang lain lah gitu. Jadi kalau bisa saya sarankan, saya himbau, saya paksa baca itu tidak bisa mengalir gitu aja, itu mesti dipaksa. Dipaksa, mesti. Harus dipaksa ya. Iya, terutama buat anak-anak kita. Anak saya masih kecil, masih enak. Cucu masih kecil. Tapi saya usahakan mereka, saya dostorin buku lah. Buku bahasa Inggris. Ya mahal sih, tapi berbuat lah. Terus saya harus ada orang tua harus rutin membelanjakan buku. Itu wajib hukumnya. Nah, buat para orang tua, setiap bulan harus ada anggaran buku buat anak. Betul. Ya.
Kalau dari Bu Sri Sularsi, Iya. mungkin bacaan apa yang menarik yang pernah Ibu baca dan apa yang harus kita baca mungkin? Saya suka baca, jadi banyak hal yang suka saya baca. Saya banyak pengetahuan tuh saya baca, saya suka. Tapi yang kok kebetulan sama-sama dengan Pak Dedi, saya biografi itu sangat-sangat suka. Biografi ya. Sangat saya suka dan menginspirasi kita. Saya kan saya pernah baca juga bahwa Bung Karno juga menjadi hebat itu karena beliau suka baca biografi kan tokoh-tokoh di dunia. Iya. Itu sehingga menginspirasi beliau untuk punya idola. Aku pengen dulu ini bisa menjadi begini apa orangnya. Itu karena dari biografi kan di suatu artikel Bung Karno itu pernah di dalam sambutannya di Cinhua ya. Itu mengatakan bahwa saya tuh anak orang yang tidak punya, tidurnya di balai-balai. Bahkan lampunya tuh lampu setir gitu. Ya. Setir yang pakai api. Tapi saya Petromak. Iya, karena tidak punya bahan bercanda akhirnya dia tertarik untuk baca itu biografi tadi. Tokoh-tokoh di dunia sehingga saya terinspirasi dengan berbagai tokoh di dunia yang dia sebutkan satu persatu sehingga beliau punya semangat yang luar biasa seperti itu. Jadi itu bisa menginspirasi banyak anak-anak muda ya maksud saya. Jadi itu saya suka. Makanya ketika waktu itu saya pernah punya program untuk bantuan buku yang untuk menginspirasi anak-anak itu ke berbagai sekolah juga pada waktu di Perpustakaan Nasional. Biografi juga banyak kan? Iya termasuk biografi, ya. Kan itu supaya menginspirasi. Ternyata ini kan menarik. Jadi buat mereka itu jadi punya idola gitu loh. Aku ingin seperti ini, aku ingin sehingga kebanyakan dari tokoh itu kan dari orang yang bukan dari awalnya tuh dari orang hebat lah, dari orang tua yang hebat, dari kondisi kesusahan, hidup terbatas sehingga mereka semangat tadi. Ya. Dan saya merasakan suatu ketika kok saya jadi ngerti itu ternyata dari bahan bacaan yang pernah saya pengalaman saya, masa lalu dari bahkan dari di kecil saya tinggal di desa dulu sampai sobekan koran itu saya pergi ke warung itu selalu saya baca dulu. Iya, bungkus kalau ke warung itu. Lah kan sambungannya nggak ada. Makanya ketika punya program bisa di Perpustakaan Nasional terobsesi. Aku ingin memberikan buku ke seluruh masyarakat di kita ini yang ada sampai saya pernah survei di pulau yang aduh nggak ada apa-apa tuh orangnya. Bantuan perpustakaan ke pulau kecil, terpencil, perbatasan. Kita lakukan itu, semua pulau kecil sudah dibantu buku-buku perpustakaan, terus terintegrasi dengan kelautan waktu itu menyediakan penerangan gitu loh, listriknya buatan. Kita menyediakan buku. Jadi sampai saya pensiun itu sudah 24.000 desa dari 78.000 desa waktu itu yang ada di Indonesia 24.000 itu udah kita bantu perpustakaan desanya dua tembakan. Ya, sampai ke itu tadi pulau terkecil, perbatasan. Itu kerjasama dengan tentara-tentara yang dinas di sana untuk bawanya kan ya susah. Waktu itu zamannya Pak SBY ya, itu juga Pak Andi kan sangat concern dengan minat baca. Gara-gara lihat mobil perpustakaan keliling kita bantuan itu. Iya. Abdi masuk desa. Ya waktu itu ada ajudan dari istana datang menemui saya. Dia melihat, Bu, saya lihat perpustakaan keliling ini saya diutus sama Ibu Negara untuk konsepnya seperti apa, Bu? Ya jadi perpustakaan keliling buku ini akhirnya keluar Sikip itulah buku itu. Ya itu utusan istana. Tapi Ibu nggak boleh bilang-bilang. Iya, enggak bilang saya Pak. Iya. Akhirnya saya berikan contoh judul-judul bukunya yang bisa dipakai untuk masyarakat dari mana saja. Saya berikan. Ya, saya kan begitu ada Ibu Negara tertarik, ya saya senang banget lah. Kalau Ibu Negara kan cepet itu dukungan dari mana-mana, nggak harus pakai nama Perpustakaan Nasional, tapi paling tidak tugasnya bukunya kemana-mana. Perpustakaan Nasional juga tugasnya lebih ringan ya Bu Welmin ya. Itu saya pernah lihat buku-buku yang dari Sikip itu ya tadi. Ya, Sikip. Nah, itu saya pernah lihat pas saya masih mengelola perpustakaan sekolah waktu itu. Saya kan dari pustakawan SD sebelum di sini. Iya, ya luar biasa itu bagus dan ringan dibaca. Terus tidak kan buku bacaan itu kelemahan tuh kadang-kadang
tata bahasanya buruk. Betul. Nah, yang dari Sikip itu bagus-bagus dan saya Iya. suka sekali. Iya, Untuk merekomendasikan ke anak-anak pada Iya, waktu itu. itu awalnya beliau utusan karena melihat perusahaan keliling kita. Ini gimana Bu? Terus saya berikan sebanyak-banyaknya lah masukan, seneng banget Ibu Negara punya perhatian gitu kan. Kalau dari Bu Welmin mungkin? Ya sama seperti halnya biografi itu juga ada. Kalau di koleksi referensi kan ada HUSBC itu Ya. itu kan juga merangkum banyak sekali itu juga Tokoh-tokoh, sangat tokoh-tokoh dunia maupun Indonesia itu juga menginspirasi, menyambung Sikip. Saya juga termasuk pelakunya pelakunya waktu Indonesia Pintar ya. Indonesia Pintar Sikip itu saya jadi koordinatornya se-Jawa waktu itu. Jadi melaksanakan mobil pintar, motor pintar. Iya. Terus yang pokoknya yang pintar-pintar. Yang pintar-pintar. rumah pintar juga, rumah pintar. Iya, saya juga punya rumah pintar di kampus. Padahal sebetulnya saya juga nggak pintar, tapi Ya enggak dong, jadi deputi masa enggak pintar. Pintar loh. Terinspirasi itu. Jadi itulah HUSHU itu sangat menginspirasi juga. Terus how achieve lupa pengarangnya sampai sekarang saya ingat sama how achieve to happy life itu How achieve to happy life. Itu nanti Motivasi berarti ya. Iya, Motivasi. di browsing kayak itu bagus. Terus bagaimana menjadikan suatu hobi yang bermanfaat ya. Dari baca-baca literatur saya akhirnya ya kebetulan juga tertarik dengan anggrek. Jadi anggrek itu waduh kalau ditekuni semakin masuk ke dalam harus banyak belajar juga. Dari buku itu, Bu. Karena saya nggak punya background pertanian ya. Iya. Jadi saya modalnya dari buku, dari informasi, dari informasi yang hidup teman-teman pertanian. Kirain apa? itu saya mesti tanya. Ternyata variannya banyak banget. Ada yang namanya dendro, bulan, vanda dan yang nama-nama besar lagi pecah-pecah lagi banyak sekali dan itu sangat menginspirasi dan bisa menyalurkan hobi saya. Luar biasa. Karena waktu itu selalu kalau punya itu mati. Kenapa? Karena ditinggal tugas kan Busri kemana-mana jadi akhirnya mati. Sekarang tak tungguin sambil Sudah banyak berarti ini anggreknya, Ibu. Banyak. Boleh ke rumah. Wah, siap. Jangan diambil ya. Padahal baru mau minta karena mertua saya suka juga. Boleh kalau ada koleksi yang sudah banyak boleh. Jadi itulah dari membaca dan juga sekarang yang jadi tertarik Busri, Pak Dedi dan teman-teman ke rumah tuh kebun jeruk. Banyak ya. Itu juga dari belajar. Ya memang ada petaninya, tapi kan saya juga harus tahu juga ya. Betul. Bagaimana pembungaannya, bagaimana hamanya dan seterusnya itu akhirnya membuat banyak belajar. Di samping juga harus tetap belajar untuk transformasi ilmu ke mahasiswa. Ilmu yang saya cintai adalah ilmu perpustakaan dan alhamdulillah sampai sekarang juga masih dipercaya untuk mentransformasi ilmu ke perpustakaan dan saya juga sering kesini selama Purna itu berapa kali saya kesini ya mengantar mahasiswa juga dan mengantar mahasiswa, mengantar lansia. Masih banyak kegiatannya ya dari Bu Welmin ini. Dan ini juga acara ngetrip. Waduh. Ini kalau sudah pensiun biasanya banyak ngetripnya malah. Iya kan dulu ngetripnya tugas. Betul. Iya kan, tugas. Sekarang seneng-seneng. Happy dan menyalurkan hobi sambil masih tetap belajar, mencari tahu tentang apa yang ada di hobi kita itulah. Betul. Yang menarik
hidup kita yang purna ini. Artinya purna tidak harus berhenti belajar kan? Betul. Katanya long life Learning. long life reading. Long life education. Long life learning ya. Terima kasih waktunya Bapak dan Ibu Kepala Perpusnas tahun 2001 sampai 2009 dan 2010 sampai 2016 termasuk sama Ibu Deputinya. Terima kasih sudah hadir di Perpustakaan Bung Karno dan menyempatkan untuk sharing tentang pengalamannya membangun perpustakaan Bung Karno termasuk bagaimana waktu di Perpusnas kemarin. Terima kasih juga. Siap. Teman-teman Rolasan, kita akhiri bincang-bincang kali ini. Semoga kalau ada lain kesempatan kita bisa ngobrol-ngobrol lagi mungkin dengan kepala perpusnas yang lain. Semoga mau ke sini. Demikian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.